Yati. Hadir, Pak. Oh ya, Bu Laili. Kemudian Bu Leni. Hadir, Pak. Ya, Bu Nur Fadilah. Hadir, Pak. Oh ya, Bu Andriani. Hadir, Pak. Bu Aurel. Hadir, Pak. Bu Yulia. Bu Yuliada. Wida. Ada, Pak. Oh ya, Bu Nabila. Ada, Pak. Bu Roasih. Egalina. Bu Roasih ada. Bu Vida ada, Bu Vida. Baru jalan ya, Bu Vida kelihatannya ya. Ada, Pak. Ada. Bu Putri. Ada, Pak. Ya, Bu Rina. Ada, Pak. Bu Yosi. Hadir, Pak. Bu Marsa Bunga. Hadir, Pak. Bu Sri Mulyaningsih. Ada, Pak. Riza. Hadir, Pak. Nur. Ya, ada yang belum saya panggil. Saya, Pak. Khalifatul Umi Jaya. Iya, Bu Khalifatul Umi. Nur Afifah belum, Bapak. Oh iya, beneran kayak ya. Ya. Sebentar. Novita Putri belum, Pak. Oh ya. Saya belum, Pak. Purnamasari, Pak. Oh iya, sebentar. Widianti juga belum, Pak. Bu Widian. Iya. Oh ya, sudah tadi. Oh. Bu Widi, kemudian Bu. Ya, itu. Bapak Ibu, kalau ada yang bisa, yang mau membantu untuk screen materi juga saya izinkan. Tadi di kelas sebelah dibantu untuk itu. Tapi kalau tidak apa-apa. Maaf, Pak. Saya sudah di-accept Pak Purnamasari, Pak. Oh, Bu, sebentar ya. Purnamasari. Oh ya, Bu Purnamasari AMD itu iya. Iya, Pak. Oh iya, sudah saya absen. Terima kasih, Yang Pak. nanti yang hadir belakangan bisa sampaikan itu, karena kemarin ada teman kita siapa itu menunggui suaminya atau bapaknya begitu. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Nah, kita akan sedikit membahas kaitannya dengan tupoksi PGRI. Saya sampaikan di kuliah ini terus seperti ini, jadi rasa terlalu sepaneng jenengan. Tapi saya berharap cukup gampang kayak gitu. Jadi ini kita buat mudah, tapi harus gampang kayak begitu. Karena pengetahuan keorganisasian kita ini akan menjadi penting tatkala kita sudah menjadi anggota. Jadi di sana saya pernah ditanya bahwa apakah semua itu ada dasar iuran. Saya di dua cabang itu kecamatan, itu seorang pengurus menanyakan ke saya, walaupun saya ditanya oleh anggota, dasar iuran pengurus itu apa gitu. Satu organisasi mestinya kalau akan narik iuran itu mesti masuk di ADART.
Jadi di sana jelas saya bukakan, kemudian saya screen, saya fotokan, saya kirim. Ini dasarnya. Jadi dasarnya jelas. Kalau masalah Bapak Ibu misalnya begini, dari pusat, dari PB itu menghendaki iurannya 8.000, tetapi kadangkala di cabang itu bisa menjadi 12.000 karena untuk menambah iuran kas yang ada di cabang tersebut. Jadi itu akan menjadi kewenangan dari masing-masing cabang. Nah, ini yang ya. Nah, jadi seperti itu kewenangannya di masing-masing cabang. Kemudian kaitan-kaitan dengan seragam dan lain sebagainya juga dengan cabang, kemudian provinsi, kabupaten ke provinsi. Tetapi semua dasar itu dari pusat, jadi dari kongres di pusat akan menghasilkan beberapa keputusan. Itu yang akan di-breakdown menjadi menjadi ADART, sehingga dasar organisasi itu menjadi kuat. Jadi dari iuran sampai seragam itu selain disampaikan bahwa seragam PGRI itu ada motif kusuma bangsa, ada motif yang lain dari PGRI, dari PGRI itu menentukan seragam motif batik kusuma bangsa. Nah, batik kusuma bangsa itu ada motif tertentu. Ibu-ibu semuanya bisa browsing di internet motif kusuma bangsa itu seperti apa. Dulu di tahun 2019 itu pada saat rapat PGRI itu kita tidak boleh memakai jas. Awalnya jas PGRI itu, tetapi beberapa tahun itu kita harus pakai hem, jadi model baju, bukan jas. Tapi kadangkala malah mereka itu mereka itu malah, mohon maaf, itu saya, mohon maaf, malah dirame. Jadi mereka itu para pengurus di pusat itu malah justru yang memakai jaket PGRI itu ada, jas ada, kemudian hem ada, kaos ada begitu. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tentang tugas dan pokok pengurus PGRI sampai pada sekretaris. Kalau ada yang bantu screen materinya, saya persilahkan. Share screen saya persilahkan. Tapi kalau tidak, saya sudah sampaikan materi di grup, bisa dibaca ataupun kita pahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan di grup ataupun di WA Japri saya, akan saya balas tentunya. Bahwa seorang sekretaris itu melaksanakan semua kegiatan sekretariat rutin
sekretariat rutin itu adalah keluar masuk surat. Intinya gaya surat, kalau menerima surat itu adalah tugas seorang sekretaris. Kemudian tentang kartu tanda anggota KTA itu juga merupakan tugas sekretaris, tetapi di Provinsi Jawa Tengah di setiap kabupaten kota itu mempunyai operator, punya operator. Operator itu akan menangani, sebetulnya operator itu posisinya operator dana setia kawan kecil, tetapi mereka diberdayakan untuk bantu verifikasi registrasi anggota. Karena sekarang registrasi anggota itu melalui online music namanya. Nah itu, jadi teman-teman operator, teman-teman operator cabang juga sudah disosialisasikan itu. Kalau mau registrasi anggota seperti itu. Harapannya dengan registrasi anggota itu secara online, itu tidak, jumlah anggota itu bisa valid, bukan bengkak. Di beberapa tahun yang lalu saya contohkan di Kabupaten Boyolali itu ada 6.500 anggota. Kemudian divalidasi. Sebetulnya validasi anggota itu dilakukan 2 tahun sekali setiap semester. Tapi kadangkala setelah divalidasi itu justru anggota itu malah tambah banyak, menjadi 7.000 begitu. Maka validasi itu walaupun dilakukan setiap tahun, setahun 2 kali itu kita pikir kurang efektif. Kurang efektif, sehingga ada aplikasi baru itu, Music itu. Sehingga siapa yang registrasi akan konsekuensi membayar melalui cabang masing-masing gitu. Nah itu pembuatan KTA, keluar masuk surat itu merupakan tugas rutin di sekretariat. Nah, keluar masuk surat itu penting di keorganisasian, juga penting di kita, di sekolah kita, di lembaga kita, di kantor kita, itu mesti ada seperti itu. Ada buku agenda keluar masuk surat. Jadi seperti itu sekretariatan itu. Kemudian Bapak Ibu, sekretariat itu juga, kecuali itu juga akan punya tugas-tugas tertentu kaitannya dengan OPD, stakeholder yang lain begitu. Ini merupakan kegiatan yang ada di sekretariat. Walaupun nanti setelah kita petakan menjadi ke para seksi bidang, itu akan masing-masing. Menyusun agenda rapat dan forum organisasi lainnya. Ini yang berikutnya. Jadi seorang sekretaris itu mempunyai tugas menyusun agenda rapat. Agenda rapat itu kadangkala ada rapat yang sifatnya mendadak, tetapi kadangkala rapat itu biasa begitu. Maksud saya biasa itu menjelang hari guru mesti ada rapat, itu biasa. Tetapi untuk kegiatan konferensi kerja ini perlu kita pikirkan, karena kita akan mengundang pengurus harian di setiap cabang. Orang 40 kan mesti mengundang itu. Kecuali di
Kota Madya Surakarta itu hanya berkisar sekitar 24 di sana pengurus harian karena hanya ada 7 kecamatan. Nah, ini harus kita rencanakan. Jadi agenda rapatnya kita susun sedemikian rupa. Kemudian Bapak Ibu, ini apa itu pengetahuan tambahan yang sudah biasa penjenengan lakukan. Kalau undangan rapat itu agendanya dicantumkan di surat undangan. Misalnya rapat koordinasi persiapan hari guru, rapat koordinasi persiapan hari Kartini. Hari ini hari Kartini. Oh ya, saya ucapkan selamat hari Kartini buat penjenengan. Mudah-mudahan penjenengan bisa terinspirasi dengan beliau. Keteladanan beliau, kemudian penjenengan akan menjadi idola, role model bagi anak-anak dan keluarga bahkan tetangga. Tapi saya tidak ingin penjenengan menjadi idolanya para tetangga. Nah, ibu-ibu menjadi idolanya para tetangga itu bahaya. Iya. Nah, bapak-bapak ini karepe semua ibu-ibu diidolakan. Jadi seperti itu. Jadi penjenengan akan menjadi idola bagi anak-anak kita tetap. Sudah pernah saya sampaikan bahwa anak-anak kita, apalagi di kelompok bermain dan di TK, itu idola utamanya adalah gurunya. Bu guru, yes, pokoknya. Semua yang disampaikan Bu guru itu adalah benar. Maka kemarin kita telah membahas hal hidup guru, itu bahwa semua yang dilakukan oleh seorang guru itu adalah benar yang dilakukan oleh guru. Nah, itu. Jadi ini kita agendakan. Jadi di rapat organisasi, undangan rapat organisasi, undangan rapat forum, paguyuban dan sebagainya itu agendanya ditulis. Rapat koordinasi hari pelaksanaan hari guru. Ya hari guru kuwi. Ora usah bahas tentang politik, ora usah bahas tentang organisasi apa itu, konvensi dan lain sebagainya. Ya fokus ke hari guru. Nah, itu. Ini agar pembahasan itu tidak melenceng, orang yang dindi. Jadi pembahasannya tidak kemana-mana. Bapak Ibu, kalau anak-anaknya ingin ikut penjenengan tidak apa-apa, tidak mengganggu. Jadi itu agenda dan forum organisasi. Kemudian melaksanakan arsiparis surat-surat serta dokumen organisasi lainnya. Ini melaksanakan tugas kearsipan. Jadi semua surat masuk keluar itu diarsipkan. Semua dokumentasi kegiatan itu diarsipkan. Tetapi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa organisasi PGR itu yang menjadi arsip penting itu jumlah anggota, nama anggota, ini yang jadi masalah. Jumlah anggota, nama anggota, SK kepengurusan. Kalau jumlah anggota yang saya sampaikan menjadi masalah itu setelah divalidasi tadi 6.000. Tetapi setelah divalidasi di bulan berikutnya justru akan muncul 7.000 padahal validasinya 6.000. Jumlah anggota yang benar begitu. Maka validasi di aplikasi itu banyak yang kurang sesuai, kecuali di Dapodik. Kalau penjenengan di Dapodik itu akan sesuai. Mengapa demikian? Kalau tidak sesuai itu BUP-nya juga turunnya tidak sesuai apa yang disampaikan begitu. Kemudian menyiapkan naskah pidato ketua atau pihak tertentu pada forum tertentu. Nah, ini saya matikan lagi. Ini ingin kula mendung banget jadi ini apa itu wifi-nya gaya ini lihat.
kemudian kita matikan. Menyiapkan naskah pidato ketua atau pihak tertentu pada forum tertentu apabila diminta. Seorang ketua dalam satu kegiatan, baik itu di forum acara, kemudian rapat, kemudian kunjungan halal bihalal misalnya, itu yang menyiapkan naskahnya adalah sekretaris. Jadi siapkan oleh sekretaris, terus gampangannya ketuanya guru tarik mancal gitu. Kemudian apa itu? Materi pokoknya diberitahu oleh ketua, oleh sekretaris itu, ketua diberi materi pokoknya di sana agar nanti pada pidatonya orang melenceng gitu. Maka pada saat akan melaksanakan upacara itu materi pokoknya ini itu kita berikan garis besar dulu. Nah, itu sehingga yang disampaikan statement oleh seorang ketua itu pas gitu. Nah itu. Kadangkala di forum organisasi PGRI itu diminta untuk membuatkan sambutan bupati. Nah, karena bupati akan hadir di sana di hari guru, walaupun itu leading sektornya itu di sekda dan di Disdikbud, bukan di organisasi kita, tapi kita harus siapkan itu. Kita harus siapkan sambutan atau pidatonya. Itu. Karena kadangkala beliau ajudannya atau dari protokol bagian protokol itu aku minta sambutannya, walaupun sambutan itu juga disempurnakan di protokol, tapi kita siapkan itu. Kemudian mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan organisasi secara sistematis ini. Mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan itu di awal masa jabatan, di setiap awal tahun. Itu semua seksi bidang itu di awal tahun atau di awal masa jabatan itu sudah menyodorkan semua agenda kegiatan. Semua kegiatan. Jadi semua itu akan kita inventaris oleh sekretaris. Diinventarisir, kemudian pelaksanaannya diagendakan secara berurutan sesuai dengan tanggal bulannya. Nah, walaupun menjelang pelaksanaannya itu akan kita cek ulang. Akan kita cek kembali. Oh, besok akan dilaksanakan. Itu bagaimana? Bisa atau tidak? Ini yang penting, poin-poin penting sebagai misalnya pembicaranya bisa atau tidak kita konfirmasi lagi. Apabila memang itu tidak bisa terlaksana, bisa kita tunda pelaksanaannya. Nah, tetapi biasanya di bulan April, di bulan Mei, itu semua agendanya sudah kita siapkan. Sehingga 1 bulan itu sudah kita komunikasikan agar semua pendukung itu sudah, semua tenaga pendukung itu sudah oke. Sehingga pelaksanaannya akan sesuai dengan agenda yang kita buat. Itu. Kemudian mengkoordinasikan kegiatan seksi pada forum organisasi tertentu. Kegiatan-kegiatan seksi itu kita koordinasikan di forum organisasi tertentu. Satu contoh, karena
seksi pemuda dan olahraga, seni budaya pemuda dan olahraga. Ini akan mengadakan kegiatan jalan sehat bersama. Nah, ini harus kita koordinasikan kegiatan seksi ini dengan organisasi-organisasi tertentu. Nah, misalnya, biasanya kalau pikir itu organisasinya organisasi pemerintahan, seperti Satpol, seperti Dishub, seperti kepolisian, begitu. Karena ini akan melibatkan yang jelas akan mengganggu jalan, begitu, akan mengganggu lalu lintas, sehingga ini harus kita koordinasikan. Nah, kecuali itu misalnya akan mengadakan kegiatan Hari Kartini. Hari Kartini itu kita koordinasikan dengan semua yang forum organisasi yang ada. Misalnya ada gabungan organisasi wanita GUW, kemudian ada organisasi perlindungan ibu dan anak. Nah, ini harus kita koordinasikan dengan organisasi-organisasi tertentu agar mendapatkan dukungan, sehingga para pengunjung atau audiens yang kita harapkan itu sesuai, begitu. Jadi adanya koordinasi kegiatan para seksi. Kemudian seorang sekretaris itu mewakili tugas ketua, wakil ketua apabila mereka memang berhalangan hadir. Nah, ini sekretaris akan melaksanakan tugas ketua apabila beliau berhalangan. Tetapi ketua sebelum mendelegasikan mendispukan ke sekretaris, itu ke wakil ketua dulu. Wakil ketua tidak bisa, baru ke wakil ketua dispo ke sekretaris. Bisa dimungkinkan sekretaris tidak bisa ke wakil sekretaris tidak bisa ke bendahara. Bendahara tidak bisa ke seksi-seksi bidang yang lain. Nah, jadi itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang sekretaris. Jadi makili ketua, kemudian wah, ini saya terganggu, ini ada banyak banyak gendruan itu akeh lalur. Jadi banyak ini musim tanam seperti ini, uang gunung ini wes. Nah, itu. Jadi semuanya akan dispukan turun sesuai dengan kapasitasnya. Ketua, wakil ketua, kemudian ke wakil ketua, kemudian ke sekretaris, dari sekretaris ke bendahara. Jadi apabila mereka berhalangan hadir, itu yang diberikan tugas itu sekretaris. Tetapi sekretaris juga bisa mendispokan ke wakil sekretaris. Wakil sekretaris bisa mendispokan ke bendahara dan seterusnya. Nanti bisa sampai pada seksi bidang apabila mereka memang banyak kegiatan, begitu ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah menyusun laporan secara tertulis. Ini secara periodik ini. Laporan ini disusun secara periodik. Sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Jadi seorang sekretaris itu membuat laporan secara periodik.
biasanya yang kita lakukan adalah setiap 6 bulan sekali itu kita sampaikan laporan itu baik kepada pengurus maupun kepada para anggota. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita susun secara periodik ini sebagai bahan evaluasi di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Jadi misalnya kegiatan yang saya sampaikan tadi, perayaan Hari Anak itu pesertanya kurang banyak misalnya. Ini kita agendakan kemudian akan kita evaluasi sebagai perencanaan tindak yang akan kita lakukan di berikutnya. Ya, itu. Kecuali itu kita juga ikut membina dan mengawasi perkembangan anak lembaga di setiap yang ada, baik itu cabang khusus atau badan khusus PGRI di tingkat kecamatan. Biasanya kalau di tingkat kecamatan itu anak lembaga itu sedikit, bahkan tidak ada. Anak lembaga PGRI itu hanya dibentuk di tiap kabupaten. Satu contoh anak lembaga itu adalah LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Itu diadakan di setiap kabupaten LKBH. Kemudian kecuali itu ada APKS PGRI. APKS PGRI itu sekarang kita dikatakan sebagai anak lembaga. Nah itu. Kemudian kecuali APKS dan LKBH itu ada Dewan Kehormatan Guru, DKGI. Dewan Kehormatan Guru itu juga dibentuk di setiap kabupaten. Jadi itu seperti itu. Walaupun perlu kita ketahui bahwa ini tidak semua bekerja sesuai dengan harapan. Mengapa demikian? Karena DKGI, LKBH, dan APKS itu hanya tidak mengelola dana, Bapak Ibu. Jadi musiti. Dana ini namanya eksidental. Nek ono kegiatan baru sharing dengan PGRI begitu. Sedangkan kita juga tahu bahwa PGRI itu dana ini ora ono begitu. Dana ini sitik, hanya berasal dari para anggota. Sehingga sehingga PGRI itu tadi saya sampaikan di kelas sebelah itu organisasi PGRI itu organisasi besar tetapi miskin. Apabila akan satu kegiatan yang memerlukan dana besar itu kita harus sharing. Bahkan di kabupaten kota tertentu itu tidak boleh menarik tambahan tarikan untuk kegiatan. Misalnya akan ada por seni PGRI di Hari Guru, itu jaluk tambahan kos cabang dari kecamatan itu di beberapa daerah kabupaten kota itu tidak boleh. Wis kuwi nggunakake dana kuwi apa nenge wae gitu. Seperti yang kami laksanakan di Boyolali. Itu setiap kegiatan hanya memanfaatkan uang kas, sehingga kas PGRI Kabupaten Boyolali itu minim, tidak seperti yang lain. Kalau ini ada yang dari Sukoharjo, ini di Sukoharjo itu miliaran di sana, karena di sana usahanya ada penginapan dan gedung pertemuan atau resepsi. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Warto selaku bendahara di Sukoharjo itu, pemasukan bulanan itu di masa-masa rame itu bisa 500 juta setiap bulan. 500 juta. Songkai THR anggotanya kalau begitu. Tapi kalau di Boyolali tidak punya. Setahun itu paling-paling kita punya dana kas masuk itu
untuk operasional semua itu kisaran 40 sampai 50 juta karena setiap bulan itu yang dari iuran anggota itu hanya kisaran 2 juta 600 kisaran itu. Mudah-mudahan dengan adanya P3K yang banyak masuk di anggota PGRI ini akan lebih menambah kas gitu. Nah, jadi itu. Jadi perkembangan anak lembaga itu di APKS. Kalau kemarin APKS itu di kisaran tahun berapa ya sebelum kenaikan pangkat, mohon maaf ini, yang kenaikan pangkat itu belum seperti ini karena apa itu harus ada karya ilmiah. Nah ini kita memanfaatkan seksi bidang pengembangan dan pelatihan beserta dengan APKS. Maka APKS ini dibentuk oleh teman-teman yang sudah malang melintang di karya ilmiah. Misalnya membuat jurnal, pembuatan penulisan jurnal, kemudian karya ilmiah, penelitian tindakan kelas, atau penulis buku, atau ada lagi bagaimana cara agar buku yang kita buat, yang kita tulis itu menjadi SNI. Itu teman-teman akan seperti itu. Kemudian di terakhir pelatihan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh PGRI itu adalah capcut itu. Nah, CapCut itu adalah yang dilaksanakan, yang dilakukan. Nah, tujuannya adalah CapCut capcut itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, terus TikTok itu untuk pembelajaran, orang tinggal guyon, ya gitu. Jadi TikTok dengan pembelajaran dengan TikTok itu juga akan lebih menarik para siswa kita. Jadi nek TikTok nganggo misalnya nek penjenengan di PAUD itu ada pembentukan karakter, misalnya cara mencuci piring, kemudian cara menyetrika baju, itu dengan TikTok akan lebih baik. Begitu. Saya pernah mengajari anak-anak saya di kelas 5 itu HP lagi marak. HP itu anak-anak lagi dulu demam HP. Saya suruh semuanya bawa HP ke sekolah. Nah, di sana saya ajari browsing materi. Tapi kita harus berhati-hati. Sebab apa, ibu-ibu semuanya, bapak ibu semuanya, pada saat kita buka YouTube itu di sana akan muncul beberapa akun-akun sing boten sae. Bahkan gambar-gambar itu tidak baik. Gambar-gambarnya nganggo saya sudah dipakai. Anak-anak ini akan baik. Tetapi perlu kita pantau. Kita dampingi anak. Maka seperti penjenengan yang punya anak kecil kemudian sudah main HP, itu diselulerkan dengan HP kita agar setiap anak-anak akan melihat apa itu harus kita konfirmasi. Jadi orang tua itu bisa memantau apa yang dilihat, apa yang di-download oleh anak-anak kita. Nah, ini ternyata anak-anak akan lebih tertarik. Tetapi pendampingan kita harus kuat, pendampingan kita harus ketat pada saat anak-anak membawa HP. Nah, saya sampaikan bahwa HP itu tidak merusak, bahwa HP itu tidak negatif. Tetapi Bapak Ibu, negatif dan positifnya itu kalau kita telusuri banyak yang negatif, maka kita harus kita dampingi. Penjenengan masih muda-muda,
putrane jek cilik-cilik. Biasanya sing pengen anaknya menang kuwi didolani HP. Itu harus kita pantau. Harus kita pantau karena apabila anak-anak itu nanti akan anak-anak itu akan sudah bermain HP, wis kecanduan niku wis angel nih. Wis angel ngilang. Nah, tadi seperti penjenengan tahu cucu saya itu ya, itu seringnya minta HP ben menang. Kali mbok nih, kali ibu niku di kai HP game menang, tapi nek wis dolanan HP ra gelem bubuk. Nah, iki bahaya niku. Nah, kadang kala ngoten niku sing saya berbahaya niku mbah-mbah nih. Nek mbah niku nek karo putune nangis melu brontak. Jenengan kan dereng putu. Nah, itu. Jadi hal seperti itu perlu kita dampingi. Yang penting kita penjenengan saya itu membentuk karakter anak-anak kita itu sedemikian rupa aja nanti muncul karakter-karakter itu. Nah, sebab karakter juga bisa akan rusak dengan itu, dengan HP. Tapi saya percaya penjenengan di HP itu aplikasinya aplikasi baik-baik. Juga grup baik-baik. Saya pernah jadi kepala sekolah, kemudian ada grup parenting, itu saya tidak mengizinkan semua kelas membentuk parenting. Sing tak bentuk itu hanya setiap buku itu satu perwakilan, satu RT satu perwakilan. Niku marake bahaya, nek canom-nom. Ketemu kanca SD dhisik, kula kan mulange ning desa. Ketemu konco SD dhisik terus anak jamnya akan bahaya. Maka saya sampaikan di pertemuan wali murid, saya tidak akan membentuk grup wali murid setiap kelas. Saya hanya akan membentuk setiap kelas itu satu buku. Kalau satu buku atau satu RT di dalam kelas itu hanya ada satu buku per RT, itu bisa 3 orang. Rasa kakek sebab ini kan jadi masalah koncon ini biasanya wong bisa saya nek nanti terjadi sesuatu saya mau ngapain fasilitasi kayak gitu berasal dari grup parenting. Saya tidak mau seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi perkembangan anak lembaga itu dipantau dan diawasi, dibina oleh seorang sekretaris. Tadi saya sampaikan, anak lembaga itu ada Dewan Kehormatan Guru DKGI, kemudian ada Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum LKPH, kemudian ada APKS PGRI. LKPH nanti akan kita bahas detail di setelah setelah daspen, dari tupoksi PGRI, kemudian daspen guru, kemudian anak lembaga. Ini akan kita bahas detail bagaimana seorang guru biar tidak terkena jeratan hukum atau kena pidana karena mendidik para siswanya. Kemudian berikutnya adalah wakil sekretaris. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa tugas wakil sekretaris niku pokoknya membantu sekretaris. Pokoknya niku toh. Jadi apa yang dilakukan oleh sekretaris itu sing bantu wakil sekretaris. Ya, di sana mewakili ketua, wakil ketua dan atau sekretaris dalam kegiatan tertentu sesuai dengan mandat yang diterimanya. Jadi seorang wakil sekretaris itu membantu mewakili sekretaris dalam kegiatan tertentu sesuai dengan mandat yang diterimanya. Tadi saya sampaikan, ketua berhalangan, wakil ketua berhalangan, sekretaris berhalangan akan sampai pada wakil sekretaris. Itu di kegiatan apapun. Kemudian
membantu sekretaris dalam seluruh kegiatan kesekretariatan, pembuatan surat. Sekretariat itu gawe surat, terus menerima surat, mengagenda surat, itu semuanya tugas sekretaris. Jadi agenda surat masuk keluar itu tugas kesekretariatan. Tetapi Bapak Ibu perlu kita ketahui, biasanya ini yang menghandle adalah sekretaris 2 atau wakil sekretaris. Nah, itu. Kemudian menata inventaris organisasi secara berkala. Ini ditata kembali. Inventaris organisasi secara berkala itu semua dari personal sampai pada material. Jadi semuanya ditata. Saya sampaikan sampai pada ke personal karena begini Bapak Ibu, kadangkala para pengurus PGRI itu sudah purna, wis pensiunan, jadi wis sepuh. Kadangkala di satu pengurus ada yang meninggal. Nah, kita inventaris, ini kalau ketuanya yang meninggal, biasanya yang akan menuju jabatannya adalah wakil ketuanya yang lain. Ini termasuk inventarisasi organisasi. Nah, kemudian beliau karo material, semua surat, semua apa itu dikumpulkan. Nah, kemudian yang tugas sekretaris yang terakhir 2 menit lagi nih, menata administrasi anggota secara berkala termasuk kartu tanda anggota dan mengkoordinasikan kegiatan seksi pada forum organisasi tertentu. Tadi saya sampaikan tentang validasi anggota. Pembuatan KTA sekarang sudah dengan musik, dengan online. Nah, yang konsekuensinya adalah dengan membayar iuran anggota. Jadi KTA PGRI sekarang bisa dicetak oleh kabupaten, kalau oleh cabang belum, oleh kabupaten. Kemudian mengkoordinasikan kegiatan seksi pada forum organisasi tertentu. Jadi misalnya tadi saya sampaikan kegiatan seksi itu tentang pembinaan perempuan, koordinasi dengan forum organisasi tertentu dengan Badan Perlindungan Anak dan DKIA, misalnya seperti itu dengan organisasi tertentu. Jadi kegiatan pembinaan perempuan itu dikoordinasikan dengan DKIA dan Badan Perlindungan Ibu dan Anak. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sampai saat ini penjenengan ijazah absen. Tadi walaupun di Spada ada absen, saya sampaikan ke Bu Dwi bahwa teman-teman di kelas saya semuanya sudah masuk. Pak Bianto belum melaksanakan Pak Bianto belum ke Spada? Sudah ke Spada Bu, tapi saya kuliahnya di Gimit tadi itu. Saya di Gimit dengan HP karena saya harus ke sana ke sini gitu. Itu Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Dapat rezeki banyak, halal, barokah untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.